Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Ya, Astungkare semua sehat ya? Ya. Nah, sebelum kita mulai, silakan Wahyu pimpin doanya. Ya, silakan Wahyu, bisa dipimpin. Baik teman-teman, mohon perhatiannya. Menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, sekarang Bapak akan absen dulu ya. Apa ada yang tidak hadir? Barangkali teman-teman ada yang tahu atau adik-adik temannya yang tidak hadir. Semua hadir, Pak. Oh, Semua hadir, Pak. terima kasih. Saya harap pembelajaran. Mari kita kebangsaan Indonesia Raya. Yuk kita nyanyi bersama. Indonesia tanah airku, tanah tumpah Darahku, aku sanalah aku berdiri, jadi panggul ibuku. Nah, adik-adik perlu ketahui bahwa hari ini kita akan membahas tema tentang pentingnya menjaga kebersihan Bapak akan menampilkan PowerPoint yang akan kita bahas. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu penyebab terjadinya gangguan pada sistem pernapasan. Nah, sebelum kita masuk ke materi tersebut, alangkah baiknya kita mengenali alat-alat atau organ pernapasan pada manusia. Nah, ini sudah ada alat pernapasan yang pertama yaitu rongga hidung. Dalam rongga hidung terdapat lubang hidung dan rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat bulu hidung dan selaput lendir. Nah, bulu hidung ini berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ke hidung, kemudian lendir yang ada di dalam rongga hidung berguna untuk mengatur suhu dan kelembaban udara sesuai dengan tubuhnya. Selanjutnya yaitu pangkal tenggorokan atau laring. Laring berfungsi untuk menempelnya selaput pada pita suara. Trakea atau batang tenggorokan.
Nah, trakea ini terletak di depan kerongkongan dan terdiri dari tulang-tulang rawan yang berbentuk cincin. Nah, saat berbuka, katup akan menutup sehingga saluran makanan tertutup dan saluran pernapasan terbuka. Selanjutnya yaitu bronkus dan bronkiolus. Bronkus merupakan organ pernapasan manusia yang berbentuk cabang tenggorokan yang berguna untuk menyambung antara trakea dan paru-paru. Bronkiolus adalah percabangan bronkus yang ada di dalam paru-paru. Bronkiolus paru-paru sebelah kanan terdapat 3 lobus dan paru-paru kiri terdapat 2 lobus. Nah, ini alat pernapasan terakhir yaitu paru-paru. Paru-paru terletak pada rongga dada manusia. Paru-paru terdapat pada bronkiolus, cabang dari bronkus dan alveolus yang merupakan atau berfungsi sebagai pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, sebelum kita lanjut, mari kita melakukan senam otak atau biar adik-adik tidak terlalu stres mengikuti kegiatan pelajaran hari ini. Nah, mari kita sama-sama melakukan senam otak ini. Nah, itu dari video senam otak ya, agar adik-adik tidak terlalu stres mengikuti kegiatan ini. Nah, bisa dilanjutkan kembali. Ya, kita lanjutkan kembali ya. Nah, sekarang kita masuk ke faktor penyebab gangguan pada saluran pernapasan. Yang pertama itu ada faktor fisik. Adanya kelainan pada organ pernapasan manusia dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Nah, misalnya pada anak yang baru lahir, organ pernapasannya mungkin belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu untuk bernapas. Nah, selanjutnya itu faktor penyakit. Banyak penyakit yang menyebabkan gangguan pada pernapasan. Misalnya penyakit influenza, asma, bronkitis, maupun paru-paru, kanker paru-paru. Selanjutnya yaitu faktor lingkungan. Lingkungan yang kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok yang mencemari udara. Udara tercemar akan menyebabkan ketersediaan oksigen yang menipis, sehingga pada saat melakukan aktivitas pernapasan, kita akan merasakan sesak. Nah, maka dari itu kita perlu menjaga kebersihan lingkungan kita. Nah, itu saja materi yang akan Bapak sampaikan hari ini. Nah, sekarang saya akan memberikan tugas LKPD yang harus adik-adik kerjakan ya. Nah, saya sudah mengirimkan LKPD ke WhatsApp group. Nanti adik-adik bisa cek
setelah meninggalkan room meeting ini. Namun terlebih dahulu Bapak menceritakan atau membahas tentang LKPD atau cara pengerjaannya agar adik-adik nanti tidak kebingungan. Nah, ini adik-adik LKPD yang harus adik-adik kerjakan. Seperti biasa, adik-adik isi nama terlebih dahulu atau identitas adik-adik, itu mulai dari nama, nomor urut, dan kelas. Nah, ini petunjuknya sudah ada. Seperti yang tadi saya bilang, adik-adik harus mengisi nomor urut, nama, dan kelas. Nah, ini nanti adik-adik bisa cermati atau baca kembali di LKPD ya, yang sudah tadi Bapak kirim. Nah, yang selanjutnya adik-adik harus mempersiapkan bahan berikut. Pertama itu pensil, pulpen, penggaris, dan kertas. Itu cara kerjanya. Adik-adik perlu mengamati atau penyebab gangguan pada alat pernapasan manusia. Nah, pada saat melakukan pengamatan, pastikan pengamatan yang adik-adik lakukan itu sudah benar dan tepat, agar nanti adik-adik tidak bingung pada menjawab pertanyaan atau soal berikut. Nah, setelah mengamati, adik-adik harus menjawab pertanyaan berikut. Nah, ini yang pertama, adik-adik menyebutkan penyebab atau gangguan pada alat pernapasan manusia dari faktor fisik, lingkungan, maupun penyakit. Nah, setelah adik mendapatkan jawaban tersebut, baru adik-adik buatkan bagan atau peta pikiran. Nah, nanti adik buat secara kreativitas adik-adik sendiri. Nah, nanti kalau ada masalah tentang LKPD atau masih ada yang belum mengerti, nanti adik-adik bisa tanyakan melalui WhatsApp group. Ya. Nah, sekarang adik-adik bisa meninggalkan room meeting ini dan mengerjakan LKPD. Ya, silakan. Bapak kasih waktu 30 menit untuk mengerjakan ya. Nah, adik-adik gimana? Sudah semua bergabung kembali? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Sudah. Nah, sekarang siapa yang mau menyampaikan hasil jawabannya? Adik-adik perlu diperlihatkan saja ya. Yuk, silakan siapa yang mau. Pak. Silakan ya, Rizky. Ya, jadi nomor 1 yaitu penyebab gangguan pada alat pernapasan manusia itu terdiri dari 3 faktor. Yang pertama ada faktor fisik. Nah, faktor fisik ini meliputi seperti bayi lahir yang prematur. Nah, ini lebih cenderung ke bagian genetiknya. Kemudian yang kedua adalah melalui faktor penyakit. Nah, ini disebabkan seperti contohnya yaitu influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan juga kanker paru. Dan yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan pemicunya seperti lingkungan yang kotor atau enggak bersih, kemudian asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok yang terkontaminasi dari udara tersebut. Jadi seperti itu Pak jawabannya. Terima kasih Rizky. Kira-kira ada jawaban yang lain? Jawaban Rizky sudah sangat bagus ya. Sama, Pak. Ya.
Hampir sama ya. Nah, Iya. silakan adik-adik perlihatkan bagan kalian. Ya, terima kasih. Semua sudah mengerjakan dengan baik. Nah, semua jawaban sudah saya periksa. Nah, jawabannya hasilnya cukup memuaskan. Jadi, adik-adik sudah mampu menerima atau menyimak kegiatan yang sudah Bapak. Nah, sekarang ada yang mau menyimpulkan tentang LKPD, apa saja yang tadi sudah dikerjakan. Ayo, yang mau. Ya, bagus Rizky, ayo silakan. Ya Pak, jadi yang dapat saya simpulkan dari pembelajaran hari ini yaitu bahwasanya penyebab atau faktor-faktor yang meliputi dari gangguan pernapasan itu sendiri yaitu ada 3 Pak. Yaitu yang pertama ada faktor fisik atau genetik, kemudian faktor yang kedua yaitu faktor penyakit, dan yang ketiga ada faktor lingkungan. Nah, jadi ketiga faktor inilah yang menyebabkan bahwasanya respiratory system disorder itu bisa terjadi. Terima kasih. Ya, baik sekali Rizky. Kira ada yang lain? Gimana? Tidak ada, ya kita lanjutkan ya. Nah, bagus sekali Rizky, tadi sudah menjelaskan dengan baik. Nah, tentang materi yang kita pelajari hari ini. Nah, sudah sangat baik dan dijelaskan secara jelas oleh Rizky. Nah, adik-adik perlu ketahui bahwa penyebab gangguan pada sistem pernapasan itu ada 3 faktor. Dari faktor lingkungan, fisik, maupun penyakit. Nah, kebanyakan semua itu dikarenakan atau disebabkan oleh lingkungan atau lingkungan kotor atau lingkungan yang tercemar. Nah, mulai sekarang adik-adik patut menjaga kebersihan, tidak membuang sampah, atau rajin membersihkan tempat tidur atau kotoran-kotoran yang ada di sekitar Anda. Nah, dan jangan lupa adik-adik juga rajin berolahraga atau mengatur sistem pernapasan adik-adik. Nah, cukup baik pelajaran hari ini. Nah, sekarang saya mau dengar pendapat atau kesan dan kesan selama adik-adik mengikuti kegiatan hari ini. Nah, Wahyu gimana Wahyu? Tentang pendapat atau kesan hari ini? Tidak, Bapak. Tidak ada. Tidak. Adi gimana? Tidak ada juga, Pak. Tidak ada ya. Yang lain gimana Rizky? Barangkali Rizky ada. Ya baik Pak, jadi pesan dan kesan yang bisa saya sampaikan di sini yaitu pembelajaran sangat menarik, ya sangat bagus juga. Membuat mind mapping itu merupakan suatu catatan yang baik bagi saya sendiri dan juga untuk teman-teman semuanya, dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Rizky. Nah, adik-adik, untuk pelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Nah, minggu depan kita akan bertemu kembali dan melanjutkan materi selanjutnya. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.
Nah, selesai. Terima kasih adik-adik. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore.